Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk begitu besar rahmat, anugerah dan berkat-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk perlindungan, tuntunan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan. Bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan siapkan Alkitab kita. Renungan pagi ini saya awali dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. Saya bacakan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Firman Tuhan menegaskan untuk kita enggak jemu-jemu, enggak bosen-bosen untuk selalu berbuat baik. Karena apa? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena sesungguhnya Tuhan sendiri sudah memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan yang baik. Ya, jadi coba lihat firman Tuhan lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Saya bacakan ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi konteks sebelumnya ini bicara tentang firman Tuhan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara tentang Alkitab kita. Jadi kita diperlengkapi untuk perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Jadi sudah seharusnya kita tidak bisa berbuat jahat. Kenapa? Karena kita nggak diperlengkapi untuk itu. Kita nggak ngerti harusnya bagaimana berbuat jahat harusnya loh ya. Ya, karena apa? Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Sehingga sudah semestinya, sudah seharusnya kita selalu berbuat baik. Sekalipun orang lain berbuat tidak baik terhadap kita. Sekalipun orang lain mungkin jahat terhadap kita. Mungkin kita dizolimi, mungkin kita diperlakukan tidak adil, mungkin kita dibully, mungkin kita ini dipandang sebelah mata, tidak, orang Jawa bilang tidak dihargai atau ora diajeni. Sekalipun diperlakukan yang buruk, ingatlah, seharusnya kita tetap harus berbuat baik. Sekalipun orang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Ya, jangan balas dengan kejahatan. Ya, apa bedanya? Kalau mereka jahat, kita jahat, sama-sama jahat. Ya, di hadapan Tuhan tidak peduli siapa yang mulai duluan. Jahat-jahat aja gitu loh. Karena itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk itu. Dan ingat satu hal yang penting untuk kita ketahui juga, bahwa setiap perbuatan kita itu pasti ada dampaknya bagi kita. Setiap perbuatan kita itu seperti kita sedang menabur sesuatu. Coba lihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan di sini, jangan jemu-jemu, ya diingatkan lagi, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena kalau sudah waktu kita akan menuai. Menuai apa? Menuai perbuatan baik kita. Ya, jadi ini seperti hanya kita sedang menabur benih. Yang suatu saat benih itu akan tumbuh, berbuah, dan kita bisa menikmati hasilnya. Jadi perbuatan baik kita itu suatu saat akan berdampak bagi hidup kita.
Dengan istilah lain, bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan, termasuk perbuatan baik kita kepada orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Karena itu akan kembali kepada kita. Ya, artinya kita berbuat baik, maka hal yang baik juga akan terjadi atas hidup kita. Karena itu, perhatikan firman Tuhan. Selama masih ada kesempatan, karena akan tiba waktunya nggak ada kesempatan lagi untuk orang berbuat baik. Ya, ketika orang dari panggil Tuhan nggak bisa lagi berbuat baik di dunia. Ya, ketika nanti sudah tiba waktunya, ya sudah berakhir semua. Tetapi selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Semua orang. Ya, semua orang, nggak peduli, termasuk orang yang benci kepada kita, termasuk orang yang memusuhi kita. Tetap kita harus berbuat baik. Tetapi sekali lagi firman Tuhan juga menegaskan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, khususnya lagi untuk saudara seiman. Kita harus selalu berbuat baik. Tetapi sesungguhnya nggak hanya saudara seiman, semua orang. Kepada semua orang kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena ingat kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Dan perhatikan lagi, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan. Sekalipun kita berbuat baik, orang lain berbuat gak baik. Gak masalah, lakukan terus yang baik. Karena yang baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan menuai akan taburan perbuatan baik kita. Karena itu jangan jemu. Ya, semangatlah terus untuk selalu berbuat baik. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memperlengkapi kami untuk setiap perbuatan yang baik. Firman-Mu adalah satu perlengkapan yang Tuhan beri untuk kami. Dasar tertinggi bagi hidup kami. Pedoman, petunjuk bagi hidup kami. Sehingga sesungguhnya melalui firman-Mu kami diajar untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Terlebih juga kepada saudara seiman. Tetapi sesungguhnya kepada siapapun sudah seharusnya kami selalu berbuat baik. Sekalipun mungkin kami diperlakukan tidak adil. Seringkali kami diperlakukan semena-mena. Kami direndahkan. Mungkin ada di antara kami yang justru mendapat perlakuan buruk. Orang jahat kepada kami. Tetapi biarlah kami mengikuti firman-Mu. Di mana kami harus mengasihi kepada semua orang, termasuk orang yang memusuhi kami sekalipun. Dan kami harus tetap berbuat baik seperti pesan firman-Mu hari ini, supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, mohon pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan hari ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat-Mu terus menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus yuk. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.